Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini Kamis 9 Desember 2021. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian syukur kepada Tuhan dalam menyambut firman-Nya yang akan menuntun kita melaksanakan kegiatan kita sepanjang hari ini. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kasih sayang-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami akan senantiasa menuntun kami melakukan segala sesuatunya dalam tuntunan Tuhan. Kami bersyukur untuk menyambut firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Bersabdalah kepada kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Korintus pasal 8 ayat 1-7. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluat, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu, kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Amin. Kaya kemurahan. Seandainya saya kaya, saya akan membantu banyak orang miskin. Demikian ungkapan ini seringkali kita dengar, walaupun tidak dijaminkan apakah komitmen itu akan dilakukan oleh orang-orang yang mengatakannya ketika suatu kelak mereka betul-betul menjadi kaya. Dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai yang ke-8, Paulus menasihati jemaat Korintus untuk mencontoh kemurahan hati jemaat Makedonia dalam berbagi kasih kepada pihak lain. Sekalipun jemaat Makedonia juga menderita, namun kasih Allah yang ada dalam hati mereka membuat mereka tetap bersuka cita dan peduli pada orang lain. Dalam kehidupan bersama dengan orang lain, mereka tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi memilih berbelas kasih dan menolong orang lain yang membutuhkan, bahkan mereka memberi melampaui kemampuan, bukan karena mereka kaya, melainkan karena berlimpah dalam kasih. Memang tidak ada salahnya kita meningkatkan kondisi hidup kita ke arah yang lebih baik, karena hal itu merupakan tanggung jawab bagi setiap orang. Tapi jangan lupa bahwa kita hidup bukan hanya hidup untuk diri sendiri. Kita tidak boleh menutup hati terhadap orang lain hanya karena kita sibuk mengejar kemakmuran untuk kepentingan pribadi saja. Hidup yang bermakna adalah hidup yang dapat melakukan sesuatu bagi orang lain. Hal itu hanya dapat dilakukan jika kita memiliki kemurahan hati. Kemurahan hati bukanlah soal mampu atau tidak, tapi hubungan harmonis yang terus dibangun bersama dengan orang lain berdasarkan kasih sebagaimana yang diajarkan Kristus. Oleh karena itu, milikilah kemurahan hati dalam perjumpaan dengan orang lain, dan itulah kehendak Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu kepada kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada menopang dan memberkati kami.
dan kemurahan hati Tuhanlah yang hendaknya menjadi dasar bagi kami juga untuk memiliki kemurahan hati dan menjalani kehidupan ini, terlebih ketika berjumpa dengan orang lain, sehingga kami dapat terus diberkati Tuhan untuk menikmati kehidupan karunia Tuhan ini dengan segala berkat yang Tuhan berikan dengan damai sejahtera. Mendoakan perjalanan kehidupan segenap keluarga kasih kami, keluarga Bapak Hasan Mangale, keluarga Bapak Elin Palinggi, keluarga Bapak Rio Henry Malinggi, keluarga Bapak Prayan Tagala, keluarga Bapak Datroni Pasambe, keluarga Bapak Sarasa Banderinggi, keluarga Bapak Yusafat Yoram Lewisa, keluarga Ibu Asih Kristi Natali Taruk Alo, keluarga Bapak Weldi Lomo. Tuhan, Engkau memberkati perjalanan kehidupan segenap keluarga kasih kami ini. Kasih sayang dan berkat Tuhan hendaklah senantiasa tercurah. Tuhan terus menopang dan menguatkan mereka. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk segenap pendeta, penatua dan diaken yang Tuhan percayakan melayani di Jemaat Sidoarjo. Tuhan memberkati sehingga senantiasa diberikan sukacita dan mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Demikian juga dengan proses pemilihan calon penatua dan diaken yang akan melayani 3 tahun ke depan di Jemaat Sidoarjo yang sudah berlangsung dan akan diumumkan pada minggu ke depan. Tuhan memberkati akan pilihan partner Tuhan melalui jemaat, sehingga dengan sukacita pula nantinya ketika selesai diteguhkan akan melaksanakan tugas pelayanan ini dengan baik di hadapan Tuhan dan bagi jemaat. Berdoa juga untuk persiapan tim perayaan Natal jemaat yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2021. Tuhan Yesus menolong dan berkati sehingga pada waktunya persiapan ibadah ini dapat dilaksanakan dengan baik dan sungguh memuliakan nama Tuhan dan menjadi sukacita bagi seluruh jemaat. Mendoakan bagi anggota jemaat yang berada dalam lanjut usia, Tuhan memberkati segenap orang tua kami, diberikan sukacita iman, kesehatan yang baik oleh Tuhan. Yang berulang tahun di minggu ini kami doakan Tuhan memberkati, menyertai sehingga teman usia itu menjadi sukacita bagi segenap jemaat. Sekaligus kami berdoa buat anak kekasih kami yang berulang tahun pada tanggal 8 bulan 12 kemarin, yaitu anak kami Goldi Nathaniel Pasambe. Tuhan memberkati, dan mungkin masih ada yang kami tidak sebut berulang tahun juga. Tuhan memberkati dan memperlengkapi sukacita ini, berikan panjang umur, kesehatan, pertumbuhan yang baik, dan sukacita senantiasa. Demikian juga terus berdoa bagi jemaat yang bergumul karena sakit. Tuhan topang dan kuatkan sehingga tetap berpengharapan dalam iman kepada Tuhan, dapat melewati itu dan keyakinan Tuhan pasti menolong dan memulihkan. Bergumul bersama dengan saudara-saudara kami yang berdampak atas kejadian di sekitar Semeru, ya Tuhan. Tuhan menguatkan saudara-saudara kami dan Tuhan tetap memberkati pemerintah dalam memikirkan langkah-langkah yang terbaik dalam menolong dan menjauhkan dari kejadian yang mengakibatkan bencana bagi saudara-saudara kami yang ada di sekitar Semeru. Dan biar Tuhan berkati segenap pelayanan gereja-gerejamu yang juga turut mengambil bagian dalam kepedulian akan bencana ini. Demikian juga Tuhan, kami serahkan seluruh apa yang akan kami kerjakan, lalui dan usahakan dan perjuangkan dalam iman sepanjang hari ini. Tuhanlah yang akan menjadi pandu kami. Terima kasih Tuhan, oleh doa syukur dan pengharapan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini, jemaat Tuhan. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.